Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviardi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik Sepeda Motor. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tema yang untuk dipresentasikan yang berjudul Peran Asosiasi dalam Menggalakkan Uji Kompetensi. Bapak Ibu, sahabat Apto yang berbahagia, tugas presentasi ini adalah salah satu persyaratan penilaian kelulusan dalam kegiatan pelatihan calon master penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Forum LSK Indonesia. Melihat perkembangan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama semenjak diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, tentu menimbulkan dampak yang sangat luas, baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan. Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati adanya perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, untuk mencapai masyarakat ekonomi ASEAN diperlukannya ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan pedoman bagi negara-negara ASEAN. ASEAN Economic Community Blueprint memuat 4 pilar utama, yang salah satunya adalah ASEAN sebagai pasar tunggal berbasis produksi atau dikenal dengan Single Market and Production Base, yang elemennya salah satunya adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga terdidik adalah tenaga yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu yang bisa didapat dengan cara bersekolah, baik di bidang formal maupun non formal. Kemudian ada juga dikenal dengan tenaga kerja terampil. Ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Dengan demikian, berbagai peluang dan tantangan harus dihadapi oleh bangsa kita dengan diberlakukan MEA ini. Salah satu tantangan adalah daya saing sumber daya manusia. Kemampuan bersaing sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia betul-betul harus ditingkatkan, baik secara formal maupun non formal. Nah, disinilah peran Apto Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kerja teknik sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan industri. Apto Indonesia adalah organisasi independen yang berbadan hukum yang diakui pemerintah sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan dan pelatihan kompetensi masyarakat Indonesia di bidang otomotif. Salah satunya adalah di bidang otomotif teknik sepeda motor. Dalam perannya, Apto sebagai mitra pemerintah, Apto ikut terlibat dalam menyusun SKL yang berbasis KKNI. Apto juga dipercaya pemerintah sebagai penyelenggara uji kompetensi, salah satunya lah uji kompetensi di teknik sepeda motor yang dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi. LSK Otomotif Teknik Sepeda Motor adalah penyelenggara uji kompetensi yang sudah berbadan hukum yang dibentuk oleh Apto Indonesia dan telah diakui pemerintah. Pada pelaksanaannya uji kompetensi ini, LSK Otomotif membentuk tempat uji kompetensi atau dikenal dengan TUK. TUK adalah lembaga kursus dan atau satuan pendidikan non formal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. Pada TUK inilah peserta didik mengikuti uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh penguji, sedangkan pengawasan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik dan satuan pendidikan non formal lainnya
serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Bapak Ibu, sahabat Apto Indonesia dimanapun berada, sekarang kita masuk. Apa hubungannya lembaga keterampilan pelatihan dengan Asosiasi Profesi Teknik Otomotif Indonesia? Nah, kalau kita lihat, LKP bagian dari Asosiasi Profesi Teknik Otomotif Indonesia. Kedua-duanya ini sama-sama mitra pemerintah dalam hal menjalankan, membangun, dan membina keterampilan teknik otomotif sepeda motor di Indonesia. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mempunyai banyak program. Di antaranya adalah program PKK atau disebut dengan program pendidikan kecakapan kerja. Kemudian ada juga program pendidikan kecakapan wirausaha atau dikenal dengan PKW. Berikutnya ada juga program penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, dari sekian banyak program ini, LKP dan Apto Indonesia dipercaya pemerintah melaksanakan tugas masing-masing, di mana LKP di sini ditugaskan melatih, mendidik para peserta didik, sementara Apto Indonesia melalui LSK-nya melakukan penyelenggaraan uji kompetensi dan menunjuk tempat uji kompetensi. Dalam menggalakkan uji kompetensi, peran Apto melalui DPW provinsi sudah banyak melakukan sosialisasi baik ke pihak-pihak industri atau perusahaan maupun ke lembaga formal seperti SMK swasta. Saya pribadi pernah uji kompetensi, menguji di beberapa provinsi di SMK, ada yang di SMK di wilayah Jawa Timur, ada juga yang SMK di Palu, dan juga ada SMK di Palembang. Itu salah satu bukti bahwasanya LSK Teknik Otomotif Sepeda Motor sudah diterima di lembaga formal. Dengan adanya program pemerintah dari Direktorat Khusus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang lebih gencar-gencarnya menggalakkan perkawinan antara LKP atau lembaga keterampilan dan pelatihan dengan dunia industri. Semoga dengan adanya link NMAT ini bisa menciptakan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang terdidik dan terampil. Sore Pak. Selamat sore Pak Irfan. Ya. Baik Pak. Berikut ini beberapa bukti video peran Apto dalam menggalakkan uji kompetensi. Video ini diambil di sadur bersumber dari Apto TV Indonesia. Lomba peserta didik tingkat nasional tahun 2017 untuk peserta didik kursus pelatihan. Di tayangan kali ini adalah lomba peserta didik kursus yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bidang pencapaian yang dipelajari. Kita menanggapi kegiatan apresiasi pada hari ini saya sangat terpukau apa yang telah dilaksanakan oleh panitia, di mana telah kita saksikan bahwa masing-masing dari peserta dengan penampilan yang berbeda-beda, tapi saya menangkap bahwa ini para peserta adalah sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Walaupun toh dari sisi skill kan tidak sama, ya. Tapi saya melihat sepintas bahwa ini kemajuan atau kemampuan yang dimiliki oleh para peserta sangat luar biasa. Ini sebuah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, tapi kemampuannya sudah bisa ditanamkan, diterapkan di masyarakat, bahkan sudah bisa memasuki dunia kerja. Tayangan selanjutnya adalah video apresiasi GTK Otomotif Berprestasi. Tujuan program ini adalah memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program khusus dan pelatihan.
terakhir ini adalah bukti peduli pemerintah dan atau terhadap musibah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palu. Sebelum saya tutup presentasi saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kemudian kepada Ketua DPP APTO, Bapak Irwan Putra, beserta teman-teman DPW-DPW di provinsi, kemudian juga pada Ketua LSK TSM, Bapak Iwan Derajat dan jajarannya, kemudian salam konten untuk semua penguji TSM di Indonesia.